hentikan kekerasan untuk membunuh manusia di tanah Papua ini. Manusia ini ciptaan Tuhan, bukan manusia ciptaan Prabowo dan jajarannya untuk bisa dibunuh seenaknya. Presiden, Panglima dan jajarannya mohon supaya hentikan kekerasan untuk membunuh manusia di tanah Papua ini. Manusia ini ciptaan Tuhan, bukan manusia ciptaan Prabowo dan jajarannya untuk bisa dibunuh seenaknya. Presiden, Panglima dan jajarannya mohon supaya hentikan kekerasan untuk membunuh manusia di tanah Papua ini. Manusia ini ciptaan Tuhan, bukan manusia ciptaan Prabowo dan jajarannya untuk bisa dibunuh seenaknya. Presiden, Panglima dan jajarannya mohon supaya hentikan kekerasan untuk membunuh manusia di tanah Papua ini. Manusia ini ciptaan. Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 26 Oktober 2025. Saudara sudah lihat dan mendengar serta menyaksikan bagaimana pastor di tanah Papua memohon kepada Presiden Prabowo dari Indonesia, orang Jawa itu, dengan semua anggota kemiliterannya yang Jawa itu, untuk stop membunuh orang Papua. Bayangkan itu kata. Pastor dari Papua memintakan kepada Presiden Prabowo untuk stop membunuh orang Papua. Ini satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Belum pernah terdengar yang terjadi, baru kali ini terjadi. Indonesia benar-benar adalah negara bajingan, negara double standar. Ya. Mereka berusaha untuk menutupi semua kesalahan kejahatannya supaya mereka benar, tapi tidak bisa. Kebenaran akan mengejar kalian sampai ke liang kubur. Sudah beta katakan bahwa waktu beta belum muncul, segala pembicaraan dan perbuatan pemerintah Indonesia dalam hal membela Indonesia semua sudah terjadi. Setelah beta muncul, segala tindakan dan perbuatan apapun juga yang kalian lakukan untuk Indonesia atas nama Indonesia akan kembali menimpa kalian semua dengan berlipat-lipat ganda. Bayangkan pastor memohon kepada Presiden Prabowo untuk stop membunuh. Bayangkan itu kata. Ini manusia model apa atas muka bumi ini kalau sampai hal membunuh dilakukan secara strategis? Papua bukan wilayah Indonesia. Jawa bukan wilayah Indonesia. Ya, Prabowo bukan bangsa Indonesia. Semua anggota pemerintah yang ada di Jakarta itu bukan bangsa Indonesia. Sudah beta bilang berulang kali. Kenapa kalian paksa diri untuk memaksa ketua jadi Indonesia? Ya. Maluku itu Maluku, Papua itu Papua, Jawa itu Jawa, Kalimantan itu Kalimantan, Sumatera itu Sumatera, Sulawesi itu Sulawesi, ya, Bali itu Bali, Timur itu Timur. Ya, itu bangsa. Indonesia itu bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah yang pernah ada atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita. Soekarno sendiri tidak tinggal di Indonesia. Muhammad Hatta sendiri tidak tinggal di Indonesia. Jenderal Sudirman tidak tinggal di Indonesia. Prabowo sekarang juga tidak tinggal di Indonesia. Semua anggota parlemen yang ada di Jakarta sekarang ini bukan tinggal di Indonesia. Ya. Kalian harus buktikan bahwa Indonesia itu autentik. Indonesia itu benar-benar Indonesia.
seperti Jawa, seperti Maluku, seperti Papua. Mesti buktikan seperti itu. Jangan tipu orang. Bayangkan seorang pastor berkhotbah di atas mimbar dengan penuh ramah tamah. Ya, pastor pendeta mesti begitu. Permintaan minta supaya kalau bisa Prabowo hentikan pembunuhan. Bayangkan, Prabowo ini apa sebenarnya? Presiden atau kriminal? Jenderal-jenderal yang di Jawa itu jenderal manusia atau jenderal kriminal? Ini kacau balau semua nih. Ini negara ini betul-betul apa yang kita sudah bilang tidak salah. Nanti satu makan satu, satu gigit satu. Ini betul nih. Anda mempertiadakan perasaan orang Kristen yang berharap di pastor berkhotbah di atas mimbar, di atas mimbar. Prabowo jangan coba-coba main-main yang ini pernyataan. Tuan pastor sementara berkhotbah dia minta atas mimbar di hadapan Tuhan Allah, dia minta kalau boleh Presiden Prabowo dengan dia punya jajaran militernya stop pembunuhan di Papua. Dari tahun 50 sampai sekarang pembunuhan dilakukan oleh Jawa. Ya. Jawa rampok sana sini, Jawa rampok sana sini. Dan bilang itu Indonesia. Indonesia sudah dibubarkan. Prabowo, Indonesia sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Ya. Untuk itu kita sudah bilang bahwa kalau barang siapa mengatakan bahwa Indonesia itu negara merdeka, itu orang yang paling bodoh, botol itu orang. Apakah itu presiden? Apa itu di jenderal? Apa di Mahkamah Agung? Apa itu Jaksa Agung? Siapa saja di antara kalian disebut orang-orang besar-besar di Jakarta itu, katakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, engkau penipu, engkau perlente, engkau betul-betul pembohong yang paling kurang ajar. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Penipuan, perampokan, pembohongan, putar balik fakta hukum dan sejarah. Itu Indonesia. Ya. Indonesia tidak punya standar berbangsa dan bernegara selain dari double standar. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, pada kesempatan ini, hari ini tanggal 26 Oktober 2025, beta mengingatkan kepada Anda bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu tidak ada hubungan apa-apa dengan kata orang. Indonesia tidak punya hubungan dengan Papua, Indonesia tidak punya hubungan dengan Maluku, Indonesia tidak punya hubungan dengan Timur, Indonesia tidak punya hubungan dengan Bali, Indonesia tidak punya hubungan dengan Jawa, Indonesia tidak punya hubungan dengan Sumatera, Indonesia tidak punya hubungan dengan Sulawesi, Indonesia tidak punya hubungan dengan Kalimantan. Buktikan sekarang bahwa Indonesia itu ada hubungannya dengan kata orang. Coba buktikan. Sumpah Pemuda yang dibicarakan selama ini itu tipu, itu dan bohong. Ya. Pada tahun itu ada pemuda di Maluku, ya, yang mengirim pemuda ke Jawa untuk bikin Sumpah Pemuda. Itu tipu semua, itu bohong semua tuh. Jangan omong kosong. Coba keluarkan itu ke pernyataan Sumpah Pemuda, nanti semua orang lihat tipu dan bohong atau tidak. 100% tipu dan bohong. Sumpah Pemuda itu 100% tipu dan bohong. Ya, Indonesia bukan ketua punya negara. Ketua ini bukan bahasa Indonesia. Papua bukan bahasa Indonesia. Ya, beta sudah bilang bahwa orang Papua dan Maluku yang cuma hanya satu jengkal jaraknya. Orang Papua tidak bilang dia itu orang Maluku. Ya, bagaimana kalau orang Papua bilang dia orang Jawa yang begitu jauh, 3.000 km sampai 5.000 km? Itu kan masuk akal. Nah, coba kalau sekarang Papua memiliki senjata seperti kalian, macam Timur-Timur sekarang sudah memiliki senjata, coba maju. Karena habis kan? Kalian main tipu-tipu, bohong-bohong. Ya. Tapi dalam fakta hukum sejarah menjelaskan bahwa Indonesia alias RI dan Kri itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Istana Merdeka itu bukti nyata istana Merdeka yang
sekarang Prabowo tinggal itu bukti nyata bahwa itu negara Republik Indonesia Serikat, bukan RI dan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Istana Merdeka itu disebut Istana Merdeka oleh karena pada tanggal 27 Desember untuk pertama kali bendera merah putih dikibarkan di istana itu, makanya disebut Istana Merdeka. Beda dengan 17 Agustus di Pegasan Timur 2026. Ya, beda. Yang tidak bisa diakui karena itu salah. Itu proklamasi hau-hau. Ya. Dengan berkat pertolongan Tuhan, Belanda sudah atur begitu rupa sampai melalui 9 perjanjian penting internasional. Indonesia diakui sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Sudah diakui 50 hari setelah pengakuan itu, Soekarno bubarkan semuanya. Lalu paksa ketora mau jadi Indonesia dibubarkan, lalu paksa ketora jadi Indonesia bagaimana? Indonesia sudah dibubarkan. Lalu paksa ketora jadi Indonesia itu bagaimana? Untuk itu kepada Prabowo Subianto, perhatikan apa yang kita katakan. Jangan melangkah lari, jangan tipu, jangan tipu. Binasa kalian semua cilaka. Ya. Beta punya kata-kata paling luar biasa. Ya. Beta sularang beta punya rakyat boleh berperang, tidak boleh perang, hanya tunjuk kebenaran, angkat bendera. Di mana-mana angkat bendera sebagai pertanda bahwa itu ketua negara, tidak usah perang. Karena ketua tidak boleh berperang dengan orang ilegal, dengan bangsa yang ilegal, tidak bisa. Hanya bendera bisa diangkat, tapi tidak usah berperang, karena itu orang gila, ya, itu orang ilegal. Indonesia itu ilegal, tidak punya dasar berbangsa dan bernegara. Indonesia tidak memiliki standar berbangsa dan bernegara. Perhatikan ini, ya, pada semua profesor, doktor, jenderal, presiden dan wakil presiden dan semua anggota kabinet Jakarta, ingat, Indonesia alias RI dan NKRI itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standar. Kenapa paksa orang Papua jadi Indonesia? Kenapa bilang orang Papua itu Indonesia? Itu pakai dasar hukum apa? Segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya, ya, cacat. Hukum terlaku tuh, hukum bau tai, buang diri pantai sana, ya, yang dikenal dengan KUHP itu. Kalau membangun Indonesia dengan dasar ini, kalau kalian membangun Indonesia dengan dasar KUHP, dengan dasar Undang-Undang 45, maka itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal perbuatan. Kepada Prabowo, Presiden Indonesia, ingat, Indonesia kalau didasari atas KUHP dan Undang-Undang 45, itu Indonesia palsu, itu Indonesia ilegal, itu Indonesia setan, Indonesia tipu, Indonesia bohong, dan cilaka. Jangan tipu ketorang, jangan sekali-kali tipu ketorang. Indonesia cilaka tuh, ya. Jangan sekali-kali tipu ketorang bilang bahwa ketua ini orang Indonesia. Jangan, ketua ini bukan orang Indonesia. Sebelum ada Indonesia, Maluku Selatan sudah punya dewan. Ini lihat. Maluku Selatan sudah punya dewan. Jauh sebelum ada Indonesia, belum kenal Indonesia, Maluku sudah punya komplit. Aturannya semua sudah ada, semua sudah komplit. Tidak bisa dilanggar. Soekarno tidak bisa bilang ini makna separatis, tidak bisa. Bagaimana ketua punya pemerintah, ketua punya negara sudah teratur. Tahun 59 buku ini disahkan oleh Soekarno lalu bilang bahwa ketua makna separatis terhadap Indonesia. Indonesia mana? Ketua bukan Indonesia. Ya. Begitu juga dari Papua. Hanya sayang orang Papua yang begitu juga orang Maluku yang makan puji berjawa lalu histori sebarang. Ini kalau berhadapan di forum internasional bagaimana? Beta bawa kamu punya hukum-hukum bobo buksu nih, hukum-hukum terlaku nih. Ya, beta bawa, beta tuduh kamu orang penipu, pembohong. Pemerintah Indonesia 100% penipu dan pembohong. Bagaimana presiden penipu dan pembohong bilang bahwa kalau Israel akui Palestina maka ketong akui Israel. Indonesia ini bukan negara merdeka dan berdaulat. Bagaimana mau akui Israel? Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Lalu bilang mau kirim 20.000 pasukan ke Gaza.
Ini kamu orang pengotak di mana? Karena orang mau tipu siapa? Mau bohongi siapa? Ya. 20.000 dalam satu hari makan saja habis uang di Jakarta. Omong kosong, cerita tipu-tipu. Ya. Nah, lihat ini gambar. Apa tulis itu? Negara-negara yang datang menjajah Indonesia. Omong kosong, penipu, pembohong. Negara mana yang jajah Indonesia? Lihat. Negara-negara yang datang jajah Indonesia. Negara mana yang pernah datang jajah Indonesia? Negara mana? Kapan adanya Indonesia? Kapan? Ya. Ini bukti penipuan. Engkau profesor, doktor bidang hukum dan sejarah, engkau penipu kalau menggunakan kata-kata seperti ini. Engkau presiden, engkau jenderal, engkau bupati, engkau gubernur, engkau camat, siapa saja, guru-guru di sekolah. Kalau ngomong dengan mengatakan bahwa negara-negara yang datang menjajah Indonesia, engkau adalah manusia paling bodoh dan goblok. Kapan adanya Indonesia? Dan siapa yang menjajah Indonesia? Ya. Jepang yang tahun 42, 43 sampai 45 tidak pernah jajah Indonesia. Bagaimana kau bilang jajah Indonesia? Kalau Maluku dijajah, Papua dijajah, Jawa dijajah, Sumatera dijajah, Kalimantan dijajah, Sulawesi dijajah, Bali dijajah, Timur dijajah. Indonesia tidak pernah dijajah. Kau memang kabapu yang Indonesia. Kau enak saja bicara Indonesia buat kata orang. Mesti tes DNA untuk membuktikan bahwa kamu orang itu Indonesia atau bukan. Kamu pakai bintang 4 kali 5 ke 6 di bawah ke 7 8 mau pakai terserah. Kamu orang bukan orang Indonesia. Ya. Ketong ini saya pakai bintang, ketong ini bangsa Maluku, bangsa Papua, bangsa Jawa. Tapi semua yang ada di pemerintahan itu yang bilang diri kata Indonesia itu penipu dan pembohong semuanya. Siapapun juga engkau, kalau engkau berani katakan bahwa engkau itu orang Indonesia, engkau penipu, engkau pembohong. Ya. Kalau itu kata Indonesia keluar mulut Presiden Prabowo bilang, beta ini orang Indonesia, engkau penipu, engkau pembohong. Ya. Botol kau. Indonesia ada di mana? Inilah waktunya sekarang ketemu Koloko. Ya. Keluar dengan pembuktian, datang dengan pembuktian dan ketemu Bakuloko dan kamu orang punya bukti-bukti tipu dan bohong itu. Ya. Bawa semuanya. Mana mungkin kok bisa buku setan ini dibikin jadi undang-undang hukum negara? Ya, ini kitab setan. Ini undang-undang setan semua nih. Tipu daya bohong. Kalau kamu orang masukkan Republik Maluku Selatan dengan dasar ini sebagai wilayah Indonesia, kalau kamu orang masukkan Republik Maluku Selatan, Papua dengan undang-undang dasar 45, itu menunjukkan bahwa kamu orang itu benar-benar manusia penipu dan pembohong, otak bongol kamu orang. Jangan bikin seorang. Ya, apa yang terjadi sekarang di Papua? Main perang, main tembak, pasti enak saja. Nah ini pesawat berbom-bom ke bawah. Itu kan kurang ajar. Jadi mau bicara pelan bagaimana? Rakyat lari utang-utang semua sana. Tapi dia bawa beras puluhan ribu kilo, ton-ton ke Palestina. Kau pun siapa dengan Palestina? Presiden Prabowo Subianto, kau pun siapa dengan Palestina? Kau ada urusan apa dengan Palestina? Untuk bantu Palestina? Kalau rakyat menderita. Kau bilang itu Papua wilayahmu. Kau tidak sumbang beras. Coba bilang hari ini kau sumbang beras 10.000 ton ke Papua. Coba. Penipu, pembohong, pemerintah pembohong. Dia lebih cinta Palestina daripada cinta dia bunuh orang Papua. Itu kurang ajar. Ya. Menuduh orang Maluku makanya separatis dengan dasar undang-undang Sontoloyo ini. Ini undang-undang Sontoloyo. Ini hukum Sontoloyo. Malu ke tidak? Di mata rakyat kalian malu ke tidak? Kalau engkau saja presiden, engkau saja sebagai Mahkamah Agung, engkau sebagai Jaksa Agung, dengan pernyataan ini kau malu atau tidak? Kalau saya tahu malu, potong kemaluanmu, buang. Ya. 75 tahun tidak gampang. Tipu katorang, bunuh katorang, aniaya katorang.
Itu kan kurang ajar. Lalu sampai hari ini masih bilang ke orang Indonesia, kau memang kemampu Indonesia. Nenek moyangmu berani-berani. Lihat, ya TNI tembak Presiden Republik Maluku Selatan. Lihat, Prabowo, engkau bekas general, engkau mesti tahu ini, engkau mesti lihat ini. Ya, ini tindakan dan perbuatan kebiadaban kurang ajar dari TNI dan pemerintahnya di Jakarta. Ini apa hubungannya? Ya. Presiden Republik Selatan yang jauh di 3.000 km Jawa sana, kok bilang ini wilayah Indonesia? Kurang ajar. Lihat, dibunuh, Soeharto ketawa. Lihat, ya. Ini akibatnya dapat semua. Akibat dari tindakan itu, Soekarno mati seperti begitu juga, Soeharto mati seperti begitu juga. Pembalasannya kejam. Untuk itu melalui kesempatan ini beta tekankan kepada Prabowo, sadarlah akan apa yang dikatakan oleh pastor dari Papua. Tarik itu, Papua bukan Indonesia, milik Indonesia. Papua itu bukan wilayah Indonesia, bukan milik Indonesia. Itu kamu orang paksa. Mana Indonesia? Coba buktikan bahwa di mana Indonesia. Kalau kalian menggunakan ini sebagai dasar Indonesia, kamu orang penipu. Itu palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan. Kalau kamu orang menggunakan ini sebagai standar Indonesia, kamu orang penipu dan pembohong. Presiden penipu, presiden pembohong, menteri-menteri penipu, menteri-menteri pembohong. Ya, parlemen di Senayan Jakarta itu penipu dan pembohong semuanya. Kalau pakai dasar ini untuk Indonesia. Ya. Iya. Indonesia yang benar, inilah dia. Indonesia benar, inilah dia. Hasil kompresi meja bunda menghasilkan ini, negara Federasi Republik Indonesia. Ini dia. Dan inilah dia dasar hukumnya. Rancangan Konstitusi 1949. Ini dia. Ya. Kalau ini baru 100% benar. Yang tadi itu mainan setan Jawa semua. Undang-undang ini dari Jawa. Ini semua dari Jawa. Ya. Semua permainan Jawa semua. Tidak ada satu kebenaran. Sudah punya salah baru bilang orang lain bersalah. Itu kan kurang ajar. Bikin undang-undang ini bukan salah ketorang. Ketua pun salah di mana? Ketua perampok Jawa. Ya. Selama ini Jawa rampok ketorang. Orang tentara Papua Barat dapat senjata, lalu marah katanya ada orang kirim senjata masuk begini. Lalu kamu dapat senjata dari mana? Kalau kamu bisa dapat senjata, Papua juga bisa dapat senjata, OPM juga bisa dapat senjata. Kenapa tidak? Sama-sama hak untuk mendapatkan semua itu. Bukan kamu orang saja harus dapat. Kamu orang bangsa penipu, bangsa kurang ajar ya, pembohong bisa dapat senjata. Lalu bagaimana Papua yang benar? Ya, seperti Timur sekarang, dia berhak mendapat senjata. Coba kalau dapat senjata macam itu lalu maju, habis ke tidak? Kau datang dengan pesawat mau ditembak jatuh. Jangan omong kosong. Beta sudah bilang bahwa tipu daya itu sudah berlalu. Sekarang mesti bicara benar. Ya, kalau tidak mau bicara benar, kebenaran akan mengejar engkau sampai masuk dalam liang kubur. Untuk itu beta juga sudah bilang, Prabowo, perhatikan. Perhatikan betul apa kata-kataku. Kalau kau mencoba-coba memutar kiri atau kanan mau tipu-tipu tentang apa yang kau sudah dengar, apa yang beta katakan dengan anggota pemerintahmu, kalian mau tipu-tipu, lidah pendek. Ya, lidah pendek. Beta sudah bilang ya bahwa dengar ini baik-baik. Kepada Presiden Prabowo, dengar ini baik-baik. Beta sudah bilang, kalau sampai Prabowo mengambil ancang-ancang rencana untuk menyerang Israel dengan apa, dengan model apa saja, kata-kata dengan apa terserah. Itu bukti nyata bahwa Prabowo sedang dipermainkan oleh setan dan sulit untuk dilepaskan. Ya. Untuk itu,
Berhati-hatilah Prabowo, bahwa sekarang ini kau sedang dipakai oleh setan untuk menentang Israel. Dan kau tidak akan bakalan menang. Tidak akan bakalan menang. Ya, kau akan dikalahkan dan dikalahkan dan dikalahkan. Bahkan yang tadi beta sudah bilang, setelah bermain lidah pendek, ya, itu akibatnya, itu konsekuensinya. Jangan seenak saja rampok sana rampok sini bilang Indonesia. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Indonesia itu tidak ada punya apa-apa. Ya. Apa itu Indonesia? Coba jelaskan dahulu. Presiden Prabowo alih dengan semua anggota kabinet Jakarta dan parlemen mesti rumuskan ini kata-kataku. Bahwa apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangan Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan? Ya, mesti lihat itu. Waktu Belanda datang di Maluku, Belanda kuasai Maluku, dia rampok semua di Maluku, dia bunuh semua orang di Maluku. Dia, itu Belanda. Sekarang, Indonesia. Siapa itu Indonesia? Yang datang di Maluku itu Jawa. Yang rampok di Maluku itu Jawa. Yang berkuasa di Maluku itu Jawa. Merampas segala hal itu Jawa. Ini saya tahu ini cilaka besar. Jadi kalau Prabowo mengatasnamakan Indonesia untuk menguasai Papua, menguasai Maluku, menguasai daerah-daerah lain, cilakalah engkau, binasalah engkau. Ya, jangan ambil metode Belanda. Belanda tuh ada, tapi Indonesia itu apa? Ini kalau di pengadilan internasional bagaimana jawabnya? Belanda itu ada, Indonesia itu apa? Siapa itu Indonesia? Jawa itu Indonesia. Nah, kurang ajar atau tidak? Harus akui ini. Jawa bikin diri Indonesia dan dikuasai sampai di mana-mana. Ya, belajar sejarah. Pak Nilsson saya bisa bikin tulis sejarah. Karena sejarah itu dia punya intisari, dia punya titik start itu Jawa. DPR di Jakarta tidak berani bikin nulis sejarah. Karena cepat terbongkar. Ya. Pertanyaannya siapa itu Indonesia? Apa itu Indonesia? Dari mana kata Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Belanda. Apa itu Belanda? Ya, Belanda ya orang Belanda. Dari mana artinya Belanda? Dari Belanda, dari Eropa. Kepada siapa? Kepada bangsa Maluku. Datang ke sana buat apa? Buat jajah. Lalu Indonesia? Apa itu Indonesia? Tidak tahu toh? Dari mana datangnya Indonesia itu? Tidak tahu toh? Kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Tidak tahu toh? Orang Maluku yang dijajah Belanda sekarang ini ada ratusan ribu tinggal di Belanda. Dan sudah berbahasa Belanda. Dan kawin orang Belanda. Dan beranak cucu dengan orang Belanda. Orang Maluku di Indonesia selama 75 tahun. Orang Maluku ada di Indonesia atau tidak? Orang Maluku ada kawan orang Indonesia atau tidak? Orang Maluku berbahasa Indonesia atau tidak? Di mana itu Indonesia? Yang tipu. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto, berhentilah dengan menamakan dirimu sebagai Presiden Indonesia. Itu tipu besar. Dan engkau akan binasa dengan itu tipumu. Jadi kalau sebentar yang dapat cilaka, jangan salahkan orang. Prabowo mesti panggil semua anggota kabinet lalu bicarakan ini soal. Ya. Itu dosa, itu cilaka akan menghancurkan kalian. Ya. Kalian akan binasa dengan ini Indonesia. Karena apa? Beta sudah bilang Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Untuk itu, melalui kesempatan ini beta ingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Malapati Timur di Maluku, hakim, jaksa di seluruh Maluku, semua mahasiswa di universitas di Maluku. Ingat, Indonesia alias syariah itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta sekadar kelewatan. Sekarang yang mewujudkan Indonesia itu Jawa. Indonesia tidak ada. Untuk membuktikan Indonesia, membuktikan dengan apa juga tidak bisa. Apalagi kalau pakai ini.
itu 0,0. Ini kriminal. Ini undang-undang kriminal. Ya, ini hukum kriminal. Ini hukum kriminal. Ya. Gara-gara 2 buku ini, Presiden Republik Maluku sudah tembak mati. Ya, gara-gara 2 buku ini. Itu sih ada punya hubungan Indonesia. Ya. Republik Maluku Selatan tidak ada punya hubungan dengan Indonesia. Untuk itu jangan salahkan kata orang. Papua juga begitu. Untuk itu kepada semua yang ada di Maluku, beta ingatkan kalian semua, Kapolda Maluku, Pangdam Malang Timur, jangan kalian menggunakan ilmu-ilmu Jawa dan tadi Maluku lalu bilang kata orang ini makro, ini separatis. Jangan. Kalau beta dapat dengar itu dan beta kata kamu orang anjing bayi makas yang habis. Kamu orang punya bodoh, nih kerbau datang bikin tipu ketemu rakyat. Jangan. Sudah cukup waktunya. Ya. Berhenti dan kamu orang kerbau-kerbau Jawa itu stop di situ. Stop. Jangan pikir di Maluku bilang kata ini makas separatis. Kata bukan makas separatis. Kamu orang itu kriminal. Pemerintah, polisi kriminal, tentara kriminal. Ya. Penjahat-penjahat dari Jawa itu. Kata ini bangsa Maluku asli. Ketemu ke Indonesia. Jangan paksa ketoran jadi Indonesia. Jangan paksa ketoran jadi Indonesia. Untuk itu kepada Gubernur Maluku, ingat. Ya, sadarlah hal ini. Jadi kalau beta punya rakyat angkat bendera, 3 orang angkat bendera tinggi-tinggi. Tidak boleh salahkan orang. Tidak boleh salahkan orang. Karena ini buku setan. Ini undang-undang dasar palsu, negara palsu. Ini undang-undang dasar negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta kriminal. Ini hukum negara palsu, ilegal dan unconstitusional yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI. Ini palsu. Jadi kalau hukum beta purai ini ingat beta sudah bilang. Beta purai yang dihukum dibayar dengan 150.000 euro per person. Pemerintah RMS yang kalian bunuh dibayar dengan 1.500.000 per person. Ya, semua rakyat yang dianiaya dibayar dengan 150.000 euro per person. Euro bukan rupiah. Ini bicara euro. Negara kami sekarang ini harus dibayar dengan standar 750 triliun euro. Orang-orang yang hanya dituduh 25.000 sampai 50.000 euro per person. Ya. Lalu yang kalian aniaya masuk penjara, semua yang dimasukkan penjara tahun 50 sampai nanti ketum berhasil dibayar semuanya, ya seperti kalian tipu-tipu yang ambil uang triliun-triliun di Jakarta tuh, bayar. Ya. Kalau kamu orang bisa merampok korupsi di Jakarta triliun-triliun, harus bayar juga ketum punya kerugian. Ya, demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa ingat Indonesia itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Jangan sembarang ngomong, jangan ngomong kosong. Jangan bilang Maluku itu wilayahmu, jangan bilang Papua itu wilayahmu, jangan bilang Aceh itu wilayahmu, jangan bilang Kalimantan itu wilayahmu, jangan bilang Bali itu wilayahmu, jangan bilang Timur itu wilayahmu. Engkau penipu, ya. Indonesia tidak ada di atas muka bumi ini, ya. Kepada profesor, doktor yang lancang-lancang ngomong di televisi membela Indonesia dan Palestina, kamu orang otak-otak botol semuanya, ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Kepada Profesor Dr. Hikmahanto, kepada Profesor Dr. Yusri Samahendra, kepada Profesor Dr. Mahfud MD, dan segala macam profesor yang ada di Jakarta, itu ingat, Indonesia bukanlah negara merdeka dan berdaulat, itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta kalau negara double standar. Dari beta, Bung Adi Surinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.